Bermimpilah setinggi langit. Apabila kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang yang indah. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Adnan Maulana di kelas 1%. Pada episode 3 kali ini, kita akan membahas mengenai SMART Method. Pasti dari teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih itu SMART Method? Oke, kita bahas dan kupas tuntas secara lengkap. Pada dasarnya, manusia dalam hidupnya itu mempunyai sebuah goals atau tujuan. Tetapi dalam mencapai tujuan tersebut banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita untuk mengalami kegagalan. Metode SMART ini diharapkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, SMART Method ini pertama kali dituliskan di Washington pada tahun 1981 oleh George T. Doran. Kita tuliskan George T. Doran. (1981). Kita tuliskan Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu mantan konsultan dan direktur pada bidang perencanaan pada perusahaan bernama Water Power Company. Tetapi SMART Method ini atau metode SMART tidak hanya digunakan pada skala lingkup bisnis saja teman-teman. Kita bisa menggunakan untuk menyusun dan menata apabila kita memiliki sebuah tujuan atau goals yang ingin kita capai. Contoh, kita mempunyai tujuan yaitu ingin memenangkan Olimpiade lah. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana cara menyusunnya dengan secara efektif dan efisien. Yang pertama yaitu ada S atau spesifik. Kita tulis spesifik. Yang kedua ada measurable atau dapat diukur. Yang ketiga yaitu ada achievable atau dapat dicapai. Yang keempat ada relevan atau keterkaitan. Dan yang terakhir ada time bound atau ada batas waktu. Ya, batas waktu. Oke, kita akan membahas pertama yaitu tentang spesifik. Yang dimaksud spesifik di sini adalah ketika kita mempunyai sebuah tujuan, kita harus menuliskannya secara jelas, secara khusus, dan secara tersurat. Kita tidak boleh memiliki suatu tujuan dan menuliskannya hanya dalam bahasa yang general atau bahasa yang umum. Contohnya, di sini juara Olimpiade. Nah, pastinya juga akan bertanya-tanya, yang dimaksud Olimpiade di sini Olimpiade apa? Olimpiade ekonomika, Olimpiade fisika, ataupun Olimpiade mapel-mapel lainnya gitu. Jadi kita harus jelas lebih khusus lagi mengenai apa yang dimaksud dengan Olimpiade. Jadi ini hal yang kurang tepat. Kita kasih tanda X. Nah, di sini juara satu Olimpiade, katakanlah ekonomi nasional. Oke. Nah, di sini ada perbedaan tentunya antara juara Olimpiade dan juara satu Olimpiade ekonomi nasional. Dampaknya ketika kita membuat suatu statement atau membuat tujuan yang kurang jelas, maka tujuan tersebut hanya dalam angan-angan kita tanpa tereksekusi dengan baik dan efektif. Gitu. Maksud tujuan spesifik di sini kita harus menuliskan tujuan-tujuan kita sehingga kita dapat merealisasikan atau dalam tanda kutip bisalah untuk mencapainya gitu. Tidak hanya dalam angan-angan. Semakin jelas tujuan kita, semakin mudah untuk menggapainya.
Yang kedua yaitu measurable atau dapat diukur. Tujuan yang bagus adalah tujuan yang dapat diukur. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan, perubahan, ataupun hal-hal yang bisa mengalami peningkatan secara signifikan gitu. Dan di sini juga ada parameter atau alat ukur. Alat ukur. Semisal kita mempunyai tujuan tadi juara 1 Olimpiade Ekonomi. Nah, alat ukur yang bisa kita gunakan di sini contohnya seperti jumlah soal, setelah itu ada pertumbuhan nilai, setelah itu ada materi yang dipelajari dan lain sebagainya. Karena apabila kita bisa menetapkan suatu alat ukur, maka kita akan mudah untuk memonitoring seberapa besar sih progres kita dalam mencapai progres tersebut. Semisal kita pada awalnya itu bisa mengerjakan soal hanya sekitar 10. Nah, pada minggu berikutnya kita bisa mengerjakan soal 20, berikutnya lagi kita bisa mengerjakan 30 dan sebanyak-banyaknya. Sama halnya juga dengan nilai. Nilai ini berkaitan dengan ketika kita mengerjakan soal-soal, terus ada tryout dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu achievable atau dapat dicapai. Juara 1 Olimpiade Ekonomi Nasional itu adalah mimpi yang besar, tetapi tidak ada kata hal yang tidak mungkin. Kita bisa untuk mencapainya asalkan tahu strateginya, teman-teman. Contoh, apabila kita katakanlah sebagai pemula ataupun sebagai orang yang pertama kali berkecimpung dalam Olimpiade Ekonomi gitu. Tentunya kita harus mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang tepat dari awal sampai akhir. Coba kita jabarkan di sini. Kita bagi menjadi 3 juga. Dasar, menengah, dan tinggi. Apabila kita masih berada di tingkat yang dasar, kita harus fokus pada fundamental. Fokus pada fundamental ya, karena kita perlu mengetahui materi-materi dasar sebelum kita mengetahui materi-materi yang lebih susah di depannya gitu. Yang kedua, ketika kita ada dalam menengah, artinya kita kan sudah mempelajari materi-materi dasar sebelumnya. Jadi kita harus fokus analisis dan latsol atau latihan soal dan latsol gitu. Kita fokus pada latihan soal, kita harus bisa mengerjakan seberapa banyak mungkin sehingga kita bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita di sana gitu. Ketika kita sudah berkecimpung, maksudnya kita sudah ada di tahapan yang tertinggi, kita sudah sering mengikuti Olimpiade, bagaimana cara mekanismenya Olimpiade kita berjalan, kita fokus pada persiapan dan mental gitu. Karena mental ini salah satu hal yang penting, teman-teman. Tanpa mental yang kuat, ketika kita di hari pelaksanaan itu akan mengalami yang namanya down gitu, dan kita tidak bisa secara maksimal. Tentunya hal itu akan berpengaruh pada diri kita. Oke, yang keempat yaitu relevan atau keterkaitan. Tujuan yang baik, tujuan di masa sekarang memiliki suatu keterkaitan yang kuat pada tujuan di masa depan. Apabila kita memiliki tujuan di masa sekarang yaitu juara 1 Olimpiade Ekonomi Nasional, tentunya hal ini bisa kita kaitkan dengan tujuan-tujuan ke depan. Contoh seperti, kita tuliskan di sini aja. Yang pertama yaitu membuktikan kemampuan. Ya, membuktikan kemampuan. Yang kedua,
ingin masuk jurusan ekonomi. Universitas top lah. Oke. Yang ketiga, ini lebih jangka panjang lagi, seperti ingin menjadi ekonom yang hebat di masa depan. Menjadi ekonom yang hebat. Oke. Nah, dari ketiga tujuan ini, hal itu berkaitan dengan tujuan-tujuan kita di masa lampau, yaitu juara 1 Olimpiade Ekonomi Nasional. Dan yang terakhir, yakni time bound atau ada batas waktu. Apabila kita sudah memiliki tujuan, kita sudah memiliki goals, tentunya kita harus mengetahui kapan sih kita harus mencapai hal tersebut, kapan sih progres ini harus bisa berjalan gitu. Nah, contoh ketika memiliki strategi untuk mengikuti juara Olimpiade Ekonomi, katakanlah kita mempunyai rentan waktu 6 bulan gitu ya. 6 bulan kita belajar setiap hari dalam jangka waktu 6 bulan. Coba kita jabarkan terlebih dahulu. Kurang pas. Ya. Kita bagi pada bulan 1. Bulan 1 ke 2, 2 ke 3 ke 4. 1 ke 2, 3 ke 4, ke 5 dan ke 6. Oke, pada bulan pertama kita harus fokus materi-materi gitu. Kita harus menyelesaikan materi-materi ekonomi yang supaya kita memiliki suatu dasar yang kuat. Contohnya kita harus mempelajari mikroekonomi, makroekonomi, ataupun penawaran dan permintaan dan lain sebagainya. Pada bulan ke-1 dan ke-2 kita harus fokus hanya mempelajari materi saja pada bulan tersebut. Kita tidak boleh salah pilih strategi atau mempelajari hal yang kurang tepat di pada bulan tersebut gitu. Contoh ini materi. Bulan ketiga dan bulan keempat, ketika kita sudah mempunyai pondasi yang kuat atau pengetahuan yang kuat mengenai ekonomi, kita harus fokus pengaplikasian teori pada pengetahuan tersebut dalam bentuk soal gitu. Jadi pada bulan ketiga dan keempat, yaitu kita fokus pada latihan soal. Yang kelima, yaitu kita harus fokus mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini penting ya, dan banyak orang yang menganggapnya hal-hal yang remeh gitu. Karena tanpa evaluasi yang tepat, kita hanya bisa mengerjakan seberapa banyak soal yang kita kerjakan tanpa kita mengevaluasi, tanpa kita memperbaiki, bahkan hal tersebut tanpa disadari bisa membuat progres kita menurun gitu. Karena evaluasi ini penting. Apabila kita sudah mengerjakan soal-soal tersebut, kita evaluasi, kita buka lagi lembaran yang kita sudah kerjakan gitu. Dan yang keenam, pada bulan terakhir kita fokus persiapan atau mental lah. Oke. Karena persiapan di sini ini adalah hal yang perlu juga gitu. Bagaimana kita menggunakan teknik mengerjakan. Biasanya kan pada soal-soal ekonomi itu atau enggak soal-soal olimpiade lainnya itu memiliki juknis yang berbeda-beda. Contoh seperti kita mengerjakan soal 1 yang benar itu benarnya 4, ketika kita salah itu -1, dan ketika kita tidak mengerjakan itu bernilai 0. Jadi harus paham tentang juknis yang telah diberikan panitia pada lomba yang diselenggarakan lembaga tersebut gitu. Oke, jadi kesimpulannya di sini yaitu teknik SMART ini memudahkan kita supaya tujuan kita jelas dan terarah. Apabila kita memiliki tujuan jelas dan terarah, maka kita akan mudah menggapainya, teman-teman. Kita tidak hanya berangan-angan saja, tetapi kita bisa mengeksekusinya dengan secara efektif dan efisien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan di ke depan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.